Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah minggu di pagi hari ini akan segera kita mulaikan, dan kita akan memakai tata ibadah hari minggu kedua, halaman kelima. Diundang jemaat terkasih berdiri. Kita menyanyikan pujian PKJ 274 ayat 1 dan 3, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah minggu pagi hari ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pemimpin yang terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan mengkidungkan PKJ 281 ayat yang pertama sampai 3, tiap orang harus tahu. Bintang fajar
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dua mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca serta menghayati pembacaan hukum Allah yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31. Demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang Yang kedua kedua ialah ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sidang jemaat sekalian, kembali saya menjemput jemaat sekalian untuk berdiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima Kami kasih di surga, kami kerendahan hati kami. mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. PKJ 258 ayat 1 dan 2.
mendengarlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. PKJ 285 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan pembacaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu selalu menyelimuti kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, mencukupkan segala kebutuhan kami, menempatkan kami di tempat yang tenang, dan Tuhan menganugerahkan persekutuan bersama bagi kami semua jemaat Gemis Elim pada pagi hari ini. Tuhan telah menganugerahkan keluarga yang boleh juga hadir di dalam kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami, dan kesemuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersyukur di setiap hari, belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami rindu untuk mencari tahu kebenaran akan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami jemaat-Mu yang berada di gereja Gemis Elim saat ini, maupun bagi jemaat-Mu yang ada di rumah. Baik kami yang mengikuti ibadah di gereja secara online ataupun kami yang mengikuti di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang. Dengan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan dan kami ditolong untuk memahami firman Tuhan. Peka dan belajar terus untuk boleh menyaksikan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Tuhan mendengar seru sembahyang doa kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah pewartaan firman-Mu yang akan segera kami dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang jauh dari sempurna ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru,
melalui Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-20. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tiba pada pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan segala pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara kantong persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKJ 165 ayat 1, Janji yang Manis. Setelah doa persembahan, jemaat akan menyanyi dari PKJ 47 ayat 1. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
Kepadamu ya Tuhan, kami umat-Mu yang Engkau telah selamatkan, naik mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, layakanlah persembahan ini guna pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Gemis Elim. Ampuni kami Bapa dan ajarkan kelak kami untuk tahu mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk-Mu. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk tahu berbagi serta peduli akan kehidupan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malun semaha. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa ya. Saya mengimani dan saya percaya baik jemaat yang saat ini bersama-sama hadir di gedung gereja ini maupun bagi jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing, senantiasa kesehatan boleh menjadi bagian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengawali perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, menyampaikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tidak susah ya, bukan pertanyaan cerdas cermat Alkitab, bukan ya, tapi ini pertanyaan sangat-sangat umum yang sering Bapak Ibu dengarkan. Adakah di antara jemaat sekalian yang suka berbelanja secara online? Ada? Pasti ada ya. Jemaat dan saya juga pernah ya berbelanja secara online. Biasanya kalau kita berbelanja secara online atau shopping namanya, itu yang kita beli pasti kebutuhan kita, betul? Ya, kita mau beli baju mungkin, ya, mau beli dress buat gereja mungkin, ya, atau perabotan rumah tangga. Karena kemudahan yang kita dapatkan ketika kita boleh berbelanja online itu pasti sangat-sangat luar biasa ya. Kita bisa menghemat waktu, kita tidak perlu harus capek-capek keluar bertemu atau mencari barangnya, tapi kita tinggal melalui aplikasi online tertentu. Nah, biasanya ada satu sistem di dalam belanja online itu yang biasanya kayaknya jemaat suka, yaitu sistem COD, cash on delivery. Ya, sampai di sini Bapak Ibu yang suka belanja dan sukanya COD, bayar di depan. Pasti ada ya di antara Bapak Ibu, termasuk juga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pernah mengalami ketika kita ingin berbelanja ya melalui online shop atau berbelanja secara online, kan kita tidak tahu nih bagaimana kualitas dari barang yang ingin kita beli. Ya, pasti ketika kita ingin membeli barang tersebut melalui online shop, timbul keraguan di dalam hati kita ya. Ada ketidakpastian, ada ketakutan. Kalau misalkan saya beli baju ini, kira-kira sesuai dengan ekspektasi saya nggak ya? Sesuai dengan apa yang saya mau nggak ya? Kira-kira modelnya betul nggak ya? Nanti saya pesannya modelnya ada lengannya, tapi ternyata pas datang tidak ada lengannya. Wah, itu bahaya sekali. Atau lain sebagainya. Biasanya kita mengalami keraguan ketika kita berbelanja secara online karena kita tidak mengetahui barangnya seperti apa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahaya sekali memastikan keraguan-raguan. Namun jauh lebih berbahaya meragukan sebuah kepastian. Terkadang kita begitu yakin dan memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi.
Betul ya? Misalkan jikalau hari ini kita keluar rumah atau melihat keluar jendela, langit berwarna gelap ya atau mendung, itu kita bisa memastikan bahwa hari ini pasti akan turun hujan. Tidak mungkin tidak ya, karena kita sudah belajar biasa kalau langitnya mendung itu pasti pertanda akan hujan. Makanya ada pepatah bilang mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Nah, kita memastikan bahwa kita hadir tepat waktu dalam pelayanan kita, tetapi pada kenyataannya kita terlambat. Salah satu contohnya. Nah, berbahaya juga jemaat sekalian ketika orang lain tidak percaya akan kita. Kehadiran kita itu membuat kesulitan bagi orang lain dan orang lain tidak percaya akan kehadiran kita. Namun Bapak Ibu jemaat sekalian, jauh lebih berbahaya jika kita meragukan sebuah kepastian. Ya, contohnya kita ragu dan membantah bahwa setiap pagi matahari itu akan terbit dari sebelah timur. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, para murid yang selalu bersama dengan Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan perempuan, yaitu Maria Magdalena pada ayat yang ke-9, bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya karena waktu itu mereka ada dalam suasana kesedihan, ada dalam sebuah suasana kehilangan. Mereka para murid-murid seperti yang kita ketahui adalah orang-orang yang selalu dekat dalam keseharian mereka dengan Kristus. Jadi pada saat itu ketika Kristus mati, tidak ada orang di dekat mereka. Rabi, guru yang mereka panggil, ya, itu meninggalkan mereka. Jadi mereka dalam keadaan berkabung, dalam keadaan duka cita. Jadi sulit bagi mereka ketika mereka lagi sedih, kemudian datang perempuan Maria Magdalena terus menyatakan atau bersaksi bahwa Tuhan sudah bangkit. Sangat sulit untuk dipikirkan secara logika. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, peristiwa terangkatnya Yesus ke surga diceritakan dengan sangat singkat dan jelas di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam keseluruhan kitab Injil Markus, ya, dia terdiri atas 16 pasal dan pasal yang ke-16 ini adalah pasal terakhir ya dari kitab Injil Markus ini. Nah, Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-20 ini merupakan bagian yang menceritakan peristiwa penting pasca kematian Yesus. Seperti apa yang dinubuatkan bahwa Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Kita boleh sejenak melihat pembacaan kita kembali di dalam Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-20. Ketika kita sama-sama merenungkan dan membaca, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang terdekat semasa hidupnya itu sebanyak 3 kali. Betul ya Bapak Ibu? Sebanyak 3 kali Yesus menampakkan dirinya. Yang pertama kita bisa lihat pada ayat yang ke-9, Ia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Yahudi, perempuan itu dia di tempat nomor 2, ya, jadi subordinat. Ketika seorang perempuan hadir menyuarakan suaranya, menyuarakan kesaksiannya di depan umum, sangat sulit dalam konteks saat itu, dalam konteks keyahudian, sangat sulit untuk dipercaya. Karena perempuan tidak memiliki tempat yang tinggi pada saat itu. Jadi sangat sulit ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang seorang perempuan, dan pada saat itu konteksnya perempuan ada di tempat nomor 2, jadi akan sangat sulit bagi murid-murid ketika mendengarkan kesaksiannya, sangat sulit bagi mereka untuk percaya. Nah, penampakan yang kedua yang Yesus lakukan itu kepada 2 orang dari antara mereka pada ayat yang ke-12. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, bisa dilihat lagi lebih detailnya 2 orang itu siapa namanya, mereka keluar kota itu ke kota mana, itu bisa lihat di Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-18 dan ke-23. Nanti di situ detail Bapak Ibu bisa melihat siapa sih kira-kira 2 orang itu dan menuju kemana mereka pada saat itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu,
Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 muridnya pada ayatnya yang ke-14. Ya, kalau ke-11 muridnya berarti ada satu murid yang tidak hadir bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, angka 3 itu merupakan simbol kekudusan Allah. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya angka 3 itu ditransliterasikan shalos, ya, shalos atau shaloshi. Ya, dia artinya adalah 3, adalah simbol kekudusan. Orang Yahudi itu dalam tradisinya itu harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, ya, yaitu yang pertama pada hari Paskah atau pada hari Pesak, yang kedua pada hari raya Pentakosta atau Hag Shavuot, dan yang terakhir adalah pada hari raya Pondok Daun atau pada hari raya Tabernakel Sukkot. Jadi angka 3 itu dalam konteks Keyahudian, khususnya dalam Perjanjian Lama, itu adalah simbol kekudusan. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang terdekat semasa hidupnya, Maria Magdalena, 2 orang di antara murid-murid Yesus, dan ke-11 muridnya itu sebanyak 3 kali. Artinya, dalam Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, Yesus ingin menyatakan sifat kekudusan atau keilahiannya bagi mereka semua dalam kehidupan mereka. Beberapa kali Yesus juga menampakkan diri kepada para murid, tujuannya, Bapak Ibu Saudara, agar menjadi kesaksian pemberitaan bagi banyak orang. Yesus menundukkan hati mereka yang saat itu dirundung keraguan serta ketidakpastian. Ini sungguh pengalaman yang sangat manusiawi tentunya, karena seringkali di dalam kedukaan, di dalam pergumulan berat yang kita hadapi, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Betul ya? Saya juga pernah mengalami itu. Ketika saya sedang down, ketika saya sedang merasa sedih, dalam beberapa hal sangat sulit bagi saya untuk saya berkata bahwa terima kasih Tuhan kalau ini boleh terjadi atas hidup saya. Sangat-sangat sulit. Kita perlu fokus terhadap masalah yang kita hadapi. Kita tidak fokus kepada Yesus, karena kita merasa bahwa pergumulan itu jauh lebih besar dibanding kuasa kebangkitannya. Kita menjadi kurang percaya, dan dalam hal itu sangatlah berbahaya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan, keraguan-raguannya, sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya secara berulang-ulang kali. Dan sampai pada hari ini sebetulnya jemaat sekalian, sadar tidak sadar, ya, di semua tempat dan waktu Yesus juga senantiasa menampakkan dirinya tanpa disadari. Ketika kita hadir pagi hari ini bersekutu, boleh untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat rekan sepelayanan kita, melihat anggota jemaat yang lain hadir bersama-sama dengan kita, ataupun ketika di rumah, kita bisa melihat bahwa salah satu bentuk Tuhan menampakkan dirinya bagi kita lewat keberadaan orang lain di sekitar kita. Sadar tidak sadar, hal itu terdengarnya sepele, tapi bagi saya pribadi, ketika kita memaknai kehadiran orang lain di sekitar kita, kita senantiasa seutuhnya memahami keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, janganlah ragu-ragu, yakinlah bahwa Ia tetap beserta kita, jemaat dan juga saya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak hanya sekedar menampakkan dirinya, tetapi yang paling penting adalah Yesus membimbing murid-muridnya sejak penampakan dirinya kepada Maria Magdalena sampai juga pada kenaikannya atau pada saat Yesus terangkat naik ke surga. Itu bro, persoalan kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan sebuah karangan belaka, bukan sebuah isapan jempol belaka, tapi murid-muridnya menyaksikan sendiri, dan Yesus secara personal membimbing mereka ke suatu tempat untuk melihat kemuliaan Tuhan ketika Yesus terangkat ke surga. Ya, hal itu juga menjadi sorotan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Injil Markus, sekaligus untuk mengantisipasi ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, dan terutama bagi orang-orang yang saat itu meragukan dan menolak akan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian,
itu bukan sebuah berita yang hanya cukup untuk dikagumi saja, tetapi untuk diwartakan, disaksikan kepada orang banyak, diberitakan kepada orang banyak. Jadi tidak cukup ketika kita hanya membaca, oh Tuhan Yesus itu bangkit, kemudian kita hanya mendengar dari pendeta atau penatua atau majelis, ya Yesus itu bangkit. Tidak. Tapi tugas kita adalah panggilan untuk memberitakan akan kebangkitan. Jika kita adalah orang-orang yang tidak melakukan kebangkitannya, maka berarti kita juga adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya dan kehidupannya yang kekal. Dan kepada setiap utusannya, Allah juga memberikan perlengkapan yang cukup untuk memampukan setiap kita memberitakan Injil kebenarannya. Tidak hanya itu, Ia juga berjanji senantiasa menyertai kita semua umat pilihannya sampai pada kesudahannya. Penampakan Yesus sampai hari kenaikan Yesus dimaknai baik dalam kaitan berakhirnya kehidupan inkarnasinya atau kehidupan Yesus dan Yesus kembali dalam kemuliaan surgawinya, kedatangannya kembali maupun penyerahan tanggung jawab atau pengutusan kepada para murid-muridnya. Hal ini menekankan Bapak Ibu Saudara pada otoritas Yesus yang memberikan pengutusan bagi para muridnya untuk menjadi saksi Kristus ke seluruh penjuru dunia. Ingat bahwa dalam hal ini justru jawaban bagi ketidakpercayaan mereka akan kepastian Sang Juru Selamat. Yesus menyertai mereka, begitupun juga dengan kita umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah akan panggilan Yesus tentang bersaksi akan Dia yang hidup. Ya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kenaikan Yesus, panggilan untuk bersaksi akan Dia yang hidup. Panggilan untuk bersaksi akan Dia yang hidup. Jadi kita bersaksi itu akan hidup, akan Dia yang hidup. Bersaksi memberitakan Injil kerajaannya bukanlah tindakan yang mudah tentunya. Dalam proses kita kehidupan, ketika kita ingin bersaksi atas Dia yang hidup, tentunya mengalami banyak sekali benturan. Banyak orang mungkin yang tidak suka ketika kita dengan gampangnya, dengan gamblangnya, dengan lurus-lurus saja keluar dari rumah terus bilang, bertobatlah, percayalah akan Yesus. Tidak semudah itu dan tidak begitu prosesnya. Jadi proses akan pemberitaan bagi kesaksian akan Dia yang hidup tidaklah mudah. Tetapi tenanglah Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Ya, sekali lagi jangan khawatir. Jika Yesus telah dimampukan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapaknya dengan sempurna, hal itu pun juga senantiasa berlaku bagi kita semua. Kita pun sebagai anak-anaknya akan senantiasa dimampukan, dan tugas yang diberikan oleh Yesus bagi kita semua ketika Roh Kudus turun adalah untuk menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Pertanyaannya adalah, kita harus mulai dari mana ketika kita ingin bersaksi atau ingin melaksanakan panggilan Tuhan yang hidup untuk bersaksi? Sederhananya Bapak Ibu Saudara, kita lakukan kesaksian itu di dalam lini terkecil kita, yaitu keluarga. Ya, jangan kita berpikir terlalu jauh, kita mau bersaksi ke orang banyak, ke tetangga kita, tetapi kalau dalam lingkup paling kecil, ya, keluarga kita masih ada percecokan, kita masih ada pergulatan satu dengan yang lain. Ya, perbedaan pendapat itu wajar, tetapi ketika semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik antar sesama anggota keluarga, saya rasa panggilan kesaksian jemaat dan juga saya dimulai dari hal yang kecil yaitu keluarga sangatlah luar biasa. Maka dari itu, kenaikan Tuhan Yesus sebagai bagian dari karya keselamatan menunjukkan pada kasih-Nya bagi kita umat manusia, jemaat dan juga saya. Karena itu, kenaikan Tuhan Yesus perlu dihayati secara baru. Kenaikan Yesus juga menunjukkan kemenangannya, dan karena Ia telah ditinggikan dan juga dimuliakan. Karya kemenangan ini Ia persembahkan supaya jemaat dan saya juga menang di dalam berbagai tantangan serta dimampukan untuk memuliakan Dia. Dalam segala keadaan kita,
dalam keterpurukan kita maupun dalam kesukacitaan kita, apapun itu, kita akan senantiasa dimampukan oleh kuasa kebangkitannya. Ia kembali ke surga, mungkin tugasnya berhenti sampai situ. Tetapi yakin dan percayalah bahwa tugas pelayanannya tidak selesai dan dipercayakan kepada kita semua. Karena itu Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Itulah tugas kita sebagai gereja. Jadi gereja bukan hanya sekedar gedungnya ya, bukan sekedar pilar-pilar penopang gedungnya, bangunannya, dan isinya, tetapi gereja adalah kita semua. Yang hari ini bersama-sama mendengarkan, bersama-sama merefleksikan, serta bersama-sama menghayati akan panggilan kesaksian akan Dia yang hidup. Itulah tugas yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, jadikanlah diri kita masing-masing sebagai objek langsung panggilan untuk bersaksi bagi Dia yang hidup, yang memberi damai lewat tingkah laku kita dan sarana kasih damai sejahtera bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan sejenak. Saat ini, media sosial itu adalah sebuah media yang sangat-sangat kita pergunakan setiap waktu. Betul ya? Kita punya handphone atau smartphone, mungkin ada yang punya laptop, gadget dan sebagainya. Sangat kecil kemungkinan ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lakukan dari hal yang paling kecil. Sadar tidak sadar, kita dekat dengan media sosial. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita turut menyuarakan atau turut memperlihatkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen dalam bentuk panggilan kita saksi bagi Dia yang hidup di dalam media sosial. Kalau di media sosial atau di dunia maya, terkesan orang-orang menampilkan hal-hal yang demikian baik adanya, ya, pakai baju rapi, pakai make up cakep, ya, dan sebagainya, tulis ayat Alkitab setiap hari Minggu, tapi kita tidak tahu pergumulan apa yang sedang ia hadapi di dalam kehidupannya, ya. Kalau misalkan di media sosial kita boleh mempergunakannya secara baik, jadi di dunia maya atau di dunia media sosial, ketika apa yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan nyata, itu bagus. Saya angkat bukan cuma 2 jempol Bapak Ibu, tapi 4 jempol. Kalau bisa 4 jempol kaki juga saya naikkan di sini. Tapi tidak demikian, ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dalam kehidupan kita bermedia sosial itu juga yang kita tunjukkan sesuai dengan kehidupan atau kenyataan kita? Mari kita renungkan bersama. Ya, biasanya media sosial apalagi zaman sekarang, ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda juga biasanya sering upload foto, upload status. Tapi marilah coba renungkan. Ketika kita ingin bersaksi tentang Yesus, itu artinya Yesus ada di dalam kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah gambaran Yesus, sebaiknya dan senantiasanya kita juga harus menunjukkan Yesus itu di dalam tingkah laku kita. Salah satunya tadi dalam bermedia sosial. Jadi mulai sekarang coba kita berefleksi sejenak. Terdengarnya sangat-sangat apa ya? Contoh yang sangat-sangat ini mah gampang banget dengan media sosial. Tapi ketika kita boleh bersama melihat lebih jauh, ini adalah kehidupan yang sangat dekat dengan kita saat ini. Di tengah pandemi Covid yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, ya, menjadi pergumulan bagi kita bersama, dan kita apa-apa sekarang lihat info di media sosial dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita menunjukkan sikap hidup kita yang konsisten dan baik sesuai dengan gambaran Yesus, maka orang lain di luar sana akan mengeluarkan stempel bahwa oh, ini Kristen. Kristen yang seperti ini yang baik. Apa yang ditampilkan di dalam dunia maya sesuai dengan kehidupan kenyataan mereka. Ya, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara itu menjadi cerminan bahwa kita adalah saksi atau pengikut Kristus. Maka dari itu, marilah kita memberikan diri kita secara penuh dan terbuka lewat panggilan kesaksian Tuhan atas kehidupan kita, agar senantiasa kita boleh menjadi sarana bagi damai dan kasih Tuhan dan bagi semua orang di sekitar kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatannya, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersehati untuk bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Di dalam sikap sempurna, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu yang hidup. Kami juga bersyukur manakala Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus pada ibadah minggu pagi hari ini, agar senantiasa Tuhan kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk mewujudkan kerajaan-Mu dan juga pengasihan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk merespon, untuk menghayati panggilan kesaksian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mulai dari ini terkecil kami, yaitu keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam setiap kekurangan kami, kerapuhan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa mendampingi kami, Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami, dan kami semua umat pilihan dimampukan dalam menjalankan tugas dan panggilan kami untuk bersaksi akan kemuliaan Engkau yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, manakala Engkau membimbing kami, Engkau tidak membiarkan kami, bahkan Engkau mengangkat kami ketika kami terjatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau membela semua orang yang tertindas. Bahkan Tuhan, dalam pengasihan-Mu, Engkau memulihkan setiap kami yang terluka. Engkau membalut setiap hati kami yang hancur, dan oleh kasih sayang Tuhan kami menjadi sembuh. Engkau menghibur yang berduka serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Kami juga bersyukur Tuhan ketika Engkau menenangkan badai kehidupan yang kami hadapi di dalam pergumulan kehidupan kami, dan menghentikan pertikaian bangsa-bangsa. Karena itu ya Tuhan, bersama dengan semua hamba-Mu dan gereja-Mu, kami merespon dengan benar akan panggilan-Mu bagi kehidupan kami. Bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan yang baik, ajarlah kami apa arti untuk menjadi saksi kebenaran Engkau. Engkau hidup, senantiasa Engkau memberkati kami. Lewat perbuatan kami, lewat tutur kata kami, sesungguhnya Tuhan, hal itu tidaklah mudah. Ketika kami boleh senantiasa berproses di dalam panggilan Tuhan atas kehidupan kami seringkali menemukan jalan yang membingungkan kami. Kami berbenturan dengan pergumulan kehidupan kami, dengan masalah terhadap sesama kami, komunikasi kami yang kurang terhadap keluarga kami, bahkan apapun itu Tuhan. Kami akan percaya saat ini, pagi hari ini,
kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar kiranya Tuhan, kami tidak berhenti menjadi pembaca dan pendengar firman-Mu saja, tetap kami dimampukan untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami di setiap tempat yang Tuhan tempatkan bagi kami. Kami adalah manusia yang rapuh Tuhan, tetapi kami bersyukur ketika Tuhan senantiasa memperlengkapi kerapuhan kami menjadi sebuah kelebihan bagi kemuliaan nama-Mu. Asalkan Tuhan, kami bersatu hati, memiliki hati yang tulus untuk mau Tuhan pakai, untuk mau Tuhan bentuk. Kami berdoa Bapa, pada syafaat kami yang ternaik di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat di tempat ini, jemaat Lumis Elim. Tuhan memberkati pendeta jemaat kami, pendeta Antoni dan keluarga. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat yang berada di tempat ini, pelayan-Mu, majelis penatua diaken, bahkan poster sekalipun, setiap kami yang terlibat di dalam mengambil bagian pelayanan kami, terkhusus pada minggu pagi hari ini, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi setiap mereka yang saat ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan atas rasa syukur yang kami boleh rasakan ketika 1 minggu yang lalu Tuhan boleh memperkenankan jemaat di tempat ini untuk melaksanakan pemilihan bagi pelayan-Mu. Kami akan percaya Tuhan, setiap nama-nama yang sudah terpilih, setiap hamba-Mu yang sudah Engkau tentukan, kami akan percaya itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan dan tugas tanggung jawab pelayanan yang senantiasa boleh Tuhan berikan dan emban bagi mereka. Mampukan setiap pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, ketika mereka boleh terpilih, agar senantiasa boleh bersatu hati, merendahkan diri mereka serendah-rendahnya di hadapan kaki-Mu untuk mengerti akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Jadikan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, majelis-Mu di tempat ini, untuk tidak arogan, untuk tidak egois, untuk tidak tinggi hati dan sombong ketika bersama-sama melayani Tuhan di gereja-Mu demi jemaat Elim. Kami berdoa Tuhan bagi tetangga kami, lingkungan kami di mana kami berada saat ini di Jalan Gangnam 13. Tuhan Kau memberkati tangga kami di depan, belakang, kanan, kiri kami dalam setiap tugas dan panggilan mereka. Dan saat ini Tuhan Kau juga senantiasa memberkati mereka dalam pergumulan yang mereka hadapi, agar senantiasa Tuhan kasih sukacita dan damai sejahtera, toleransi, saling menghargai bagi setiap kami, terutama kami gereja di tempat ini, boleh terwujud dengan sangat baik. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami dan sertailah kami, agar kiranya Tuhan yang boleh mengatur kehidupan kami, Tuhan yang lebih dulu boleh senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Bapa bagi jemaat di tempat ini, ketika rasa syukur yang boleh jemaat kami rasakan atas ketambahan usia, baik itu usia secara individual, secara pribadi, maupun ketambahan usia bagi usia pernikahan, atau apapun Tuhan yang menjadi kebahagiaan, kesukacitaan mereka yang mereka boleh dapatkan selama 1 minggu ke belakang di hari-hari kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya itu semua merupakan pemberian tangan kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ajarkan setiap mereka dalam rasa sukacita mereka boleh senantiasa bersyukur ketika mereka boleh Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan mereka, menjadi semakin dewasa, kebijaksanaan, kesehatan, berkat yang melimpah Tuhan boleh anugerahkan bagi kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan setiap pergumulan mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam tugas panggilan mereka, bahkan apapun yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Di tengah rasa syukur kami Tuhan, kami juga teringat bagi anggota jemaat Lumis Elim di tempat ini yang merasakan kesedihan atau kedukacita atau merasa sakit Tuhan atas kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami yakin dan percaya di waktu yang Tuhan sudah tentukan, pemulihan akan terjadi bagi kehidupan mereka. Kami adalah manusia yang biasa Tuhan, rapuh, jauh dari sempurna. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa menaikkan syafaat kami, berdoa bagi jemaat yang sakit pada saat hari ini, terutama di jemaat-Mu, demi jemaat ini, agar kiranya Tuhan melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta kehadiran keluarga mereka, orang-orang di sekitar mereka, senantiasa membantu
menjadi faktor pendukung bagi kesembuhan ataupun pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang baik, kami juga bergumul Tuhan serta menopang, mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ketika beberapa waktu yang lalu begitu banyak kejadian yang terjadi, bencana alam, angin roja di NTT, kemudian beberapa minggu yang lalu kami mendengar berita duka cita atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tuhan, duka cita terjadi atas kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah penghibur sejati bagi kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan sungguh indah. Ketika kami melihat awan yang gelap saat ini dalam kedukacitaan yang mereka hadapi saat ini, kami yakin dan percaya pelangi yang indah, pelangi yang luar biasa Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan mereka. Senantiasa boleh Tuhan kuatkan iman percaya mereka kepada Engkau, agar di dalam pergumulan mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka tetap teguh dan mereka tetap menggunakan nama Tuhan di kedudukan mereka saat ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkati setiap kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Sebelum kami mengutarakan isi hati kami yang terdalam, Tuhan sudah lebih dulu mengetahuinya. Maka dari itu Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa memberi diri kami seutuhnya, sepenuhnya, menjadi satu di dalam terang-terangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak loh yang kami mohon kita ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tapi kami akan percaya Tuhan mendengarkannya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi kehidupan bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, bahkan anak yatim piatu. Di dalam kesendirian mereka, di dalam pergumulan kehidupan mereka, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh terjadi atas kehidupan mereka, dan Tuhan boleh pakai mereka menjadi sarana berkat bagi sesama mereka. Dan inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan ternaik di hadapan hadirat-Mu. Doa syafaat yang kurang sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu. Kami memohon Tuhan, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 9 Mei 2021. Bangun Mahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua, yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Clarita Sintike Mamoto serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu ketiga 16 Mei 2021 akan dilayani oleh Pendeta Honi Lovely Kapo Tambegi STH. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Elim jam 9 WIB. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Anggota jemaat baru telah mendaftar sebagai anggota jemaat Gemis Elim per 29 April 2021, yaitu nama Lia Santika,
tanggal lahir 12 Juni 1999, alamat Kafling Gria Tirta Kencana, RT 5 RW 3, Bekasi Utara 17, nomor 42. Disampaikan selamat bergabung di dalam persekutuan Gemis Jemaat Elim. Tuhan memberkati. Mahasiswa PPL, disampaikan kepada semua anggota jemaat bahwa telah hadir bersama kita mahasiswa PPL dari Fakultas Teologi UKSW yang akan melaksanakan PPL melalui bulan Mei sampai bulan Agustus 2021. Tugas ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa terakhir. Adapun nama mahasiswa Clarita Sintike Mamonto. Untuk itu, atas nama BPMJ dan semua jemaat disampaikan selamat datang dan selamat melaksanakan tugas PPL dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Demikianlah harta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bersama akan menghidungkan PKJ 289 ayat yang pertama dan yang keempat, Keluarga Hidup Indah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, jemaat diundang dipersilahkan untuk duduk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.